Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya video yang lama kita nanti muncul juga sahabat ya. Rismon Sianipar bersama dengan Andis Aswan buka-bukaan, dan ini informasinya A1 semua sahabat, belum pernah disampaikan oleh Rismon Sianipar, dimana kita tahu bahwa Rismon Sianipar sukses RJ dan dalam waktu dekat akan keluar SP3-nya. Beliau membongkar semua apa yang selama ini menjadi pertanyaan dari publik, sekaligus membantah secara tegas seluruh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh kelompok pemburu ijazah termasuk para pengacaranya. Nah, seperti apa videonya? Ini kita tidak perlu berlama-lama, kita simak karena ini sangat panjang. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa betah menontonnya. Ini dia videonya. Ya, jadi begini Bang, aku banyak pertanyaan juga teman-teman ini ya. Iya, Bang. Nah, mulai sekarang teman-teman sudah bisa memahami situasi Bang Rismon itu ya. Apa sih motivasinya Bang Rismon untuk bisa akhirnya mengakui bahwasannya itu jasa Pak Jokowi asli? Saya udah cerita di publik belum ini ya? Belum ya? Belum. Di penyidik. Ya. Pertama-tama, udah pernah lah saya bilang kan, bahwa kita sebagai peneliti itu harus independen. Independen ya? Bebas bias, artinya nggak suka. Ya. Kita arahkan penelitian itu supaya menyimpulkan bahwa dia jahat. Ya. Bahwa dia palsu, dia asli gitu, nggak boleh gitu. Karena proses penelitian itu ongoing, ya, maka bebas bias itu mutlak harus kita lakukan. Memang teman-teman dari pihak Pak Jokowi kan selama ini sudah berteriak, itu ada faktor citra uji. Citra uji yang mengalami degradasi akibat mengupload ke X. Berarti ada masalah resolusi di situ. Ya, resolusi ya. Terus dia mengalami pergeseran. Ya. Tidak focal point dari kamera tidak tepat di tengah citra uji, ya kan? Berarti ada translasi. Terus dia mengalami perputaran atau rotasi, artinya tidak tegak lurus terhadap focal point kamera. Maka ada dari dua itu ada citra uji itu mengalami apa yang dinamakan dengan proses geometri, ada pergeseran maupun perputaran. Belum lagi kita berbicara tentang pencahayaan. Belum lagi kita bicara tentang hardware yang digunakan gitu loh. Nah, ini semua itu tidak menjadi variabel yang saya include-kan di dalam buku JWP 480 halaman itu, Bang. Jadi itu sekitar 3 bulan yang lalu, dan mereka mengatakan kapan menelitinya. Ya saya meneliti bebas saja tengah malam. Sebagai programmer ya tengah malam otak-atik. Karena ini sahabatnya Bang Rismon tuh, siapa sih, Michael Sinaga itu kan, wah saya setiap hari hadir di situ, nggak pernah namanya Bang Rismon itu membuat suatu penelitian tandingan atau apa yang ongoing kayak gitu. Ya kan saya nggak hidup satu atap dengan dia. Saya kan kos kan Bang di Jakarta ini. Kos, iya, kan? Iya kos gitu loh. Jadi kalau dibilang kemarin tuh ada 50 miliar dana ini, justru karena saya buktikan saya independen, saya keluar, berarti nggak ada dana itu dong. Tapi bisa saja mungkin juga Bang Rismon. Bisa aja. Dilibatkan mereka yang ada yang bilang saya nggak dapat, orang lain dapat, ya terserah lah. Nah, itu terserah mereka kan, ini kan dugaan. Makanya saya bilang kalau mereka yang menuduh saya dapat yang 50 atau bagian dari 50 miliar itu, coba buktikan ayo mana. Baik kejadiannya di mana, tempatnya di mana, apakah by cash atau by cek atau by apa, itu kan kalian bisa. Yang menuduh itu dengan gampang dong harusnya memberikan informasi detail. Oke, kembali lagi ke itu. Nah, jadi yang saya lakukan tadi alasannya kan itu sekitar setelah saya lakukan itu setelah gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ya, yang 15 Desember ya. Datang ya? Ada saya, tapi yang pertama saya. Nah, di situ kan sudah saya ceritakan. Bang Jagir juga melihat dan yang lain juga melihat. Saya bilang sama Pak Dir, saya lah yang paling lama melongok. Paling lama ya melihat itu ya, melototin. Saya udah cerita itu kan waktu.
plototin sampai begini. Oke. Itu karena saya hafalnya objek-objek, posisi objek maupun jenis objek yang diupload oleh Dian Sandi. Saya ingin memastikan benar nggak ini, precise nggak ini apa yang ada di situ. Terus saya plototi, stempel, Stempelnya ada ya. emboss, terus Watermark. ya watermark, emboss terutama ya watermark, emboss, ya kan. Terus posisi setiap objek di situ, Ya. gitu kan. Ah, Tentu saya amati begitu ya. semua ya kan. Gitu. Ini embossnya bener nggak ini kan, gitu kan. Nah setelah itu saya amati, adalah itu mungkin saya sendiri 5 menit saya sendiri. sendiri 5 menit ngamat. Kepala saya tundukkan. Jadi begini, ya kan. selamanya yang dibilang Roy Suryo apa Refli Harun itu ya pembohongan publik mestinya. Kita makanya- kan menyadari untuk itu dong ya. Makanya saya bilang katakan aja dulu ada waktu itu. Iya. Udahlah kita memang ada emboss itu. Saya tetap sopan dengan Pak Roy Suryo ya. Apapun yang diperbuat terhadap saya. Ayolah Pak Roy Suryo, memang ada. Itu aja bilang. Terus apa itu? Apa namanya, watermark juga ada, stempel juga ada. Setelah mengamati itu, saya periksa lagi tuh Bang, yang diupload oleh Dian Sandi utama, Periksa lagi ya. lebih dalam. Memang Nah, apa yang kita periksa juga melihat pakai mantiuk itu. iya. Nah, kalau saya kan programming sendiri ya. Ya, program sendiri, kita pakai mantiuk. RGB mapping setiap ruang warna itu saya periksa. Gitu. Oke. Ternyata benar ada. Saya miss di situ. Dan memang di dalam buku JWP itu baik emboss maupun apa namanya watermark itu ya. tidak menjadi bahan uji saya loh. Oh, jadi bukan bahan uji. Bukan. Nanti saya tambahkan. Apa Roy yang bahan ujinya? Nah itu nggak tahu dimulainya diskusi itu dari mana, tetapi kalau teman-teman beli bukunya itu di buku JWP itu baik emboss maupun watermark itu tidak menjadi bahan kajian saya. Nanti saya tambahkan itu dia Pak di buku Jadi bukan bahan antitesa. Jadi nanti tadi itu kan bahwa emboss dan watermark tidak bahan kajian saya. Terus yang kedua tidak memasukkan faktor resolusi dalam resolusi dan variabel geometri ya, pergeseran, translasi atau rotasi itu tidak menjadi bagian saya. Terus nanti saya simulasikan bagaimana ketika resolusi rendah dan ada faktor geometri, translasi maupun rotasi maupun pencahayaan, itu bisa membuat garis itu hilang, saudara-saudara. Karena apa? Kontrasnya rendah antara merah tua atau merah gelap dengan hitam. Ya, ketika resolusi rendah karena kontrasnya rendah dan mengalami geometri, itu bisa hilang, tidak terdeteksi seperti yang saya temukan di buku JWP. Nah itulah yang saya koreksi. Terus kalau saya koreksi, saya kan nggak harus minta izin pada Roy Suryo maupun Iya Dr. dong, Diva. ini kan penelitian sendiri. Karena buku JWP itu sejarahnya memang ya ditulis Ini sendiri-sendiri. sendiri kan. Porsi punya Pak Roy itu 49 halaman, saya 480-an halaman. 480 halaman. Ya, Bu Ipa 160-an halaman. Dan itu tidak ada koordinasi. Jadi saya tidak bertanggung jawab dong dengan tulisannya Pak Roy. Saya juga tidak bertanggung jawab terhadap tulisannya Bu Diva. Ya masing-masing ini. Nah, sejarahnya penulisan itu ya benar saya yang melayout semua. Pak Roy memberikan dalam bentuk chat WA. Chat WA aja ya. Terus saya pakai email dia bikin sendiri. Terus saya ekspor ke WA email saya tata lagi dalam Word dokumen. Jadi memang begitu saudara. Ya udahlah, saya orang Batak to the point. Makanya saya bilang. Ya saya tuh senang lah kalau gitu ya udah meresponnya. Jadi itu udah gentle saya katakan. Kan saya selalu mengatakan bahwa setiap peneliti itu pasti ada miss-nya. Tapi bagaimana kita itu bicara terus Kemarin saya kan terangkan ya kan, Newton sendiri bisa mengkoreksi bisa formulanya. formula. Einstein juga bisa. Thomas Alva Edison juga. Iya, Thomas Alva Edison dan banyak sekali penemu-penemu besar. Mereka nggak malu itu. Terus setelah saya lakukan itu kan ceritanya kan, saya 3 bulan setelah gelar perkara itu saya sampai bulan 2 oh nggak salah, saya berenung. Udah saya tulis-tulis juga temuan saya itu kan, programnya saya temukan. Terus saya cerita akhirnya
curhat ke Bang Jagir, Jamada, ya Bang Jamada Girsang kan pengacara. Memang banyak kan Bang, tapi karena Bang tahu yang paling Ya, Pak, yang tahu. saya percaya Paling adalah Bang Jamada. dari sekian itu yang paling netral ya beliau lah. Terus curhatlah saya sama Bang Jamada. Bang, Ya, saya ada temuan gini, saya nggak bisa tidur Bang. Saya siap kalau saya masukkan itu tetap konsisten hasilnya dan saya siap masuk penjara lah. Saya bilang gitu. Tetapi ini ada temuan baru. Bagaimana ini Bang? Bang Jamada pun ya sekedar mendengarkan curhat saya lah kan gitu. Ya, benar. Nah, ini berubah semua. Satu, nggak ada yang bayar. Yang kedua, nggak ada yang intervensi. Semuanya itu inisiasi Jadi saya. nggak ada intervensi dari relasi kuasa ya untuk membuat hal itu ya. Ini Nggak inisiatif ya. ada. Nah, perubahan itu ya setelah saya temukan itu nggak bisa tidur. Oke. Sebagai peneliti ini saya berbohong dong berarti. Oke. Gitu loh. Nggak boleh saya berbohong. Ya udahlah di penjara nggak apa-apa, tapi saya kan resiko. Pak Jokowi bisa nggak menerima saya Bang. Ya betul. Tetap aja udah. Tapi Lanjutkan aja. Tapi kan Gitu. menarik memang. Aku terus terang ya, Iya. Bang Rismon. Saya ditelepon oleh Pak Jokowi lewat ajudan bahwa Bang Rismon ini mau RJ. Itu saya terkaget-kaget. Hari Kamis tuh, besoknya saya langsung ke Iya. Solo, diskusi langsung tuh. Saya lanjutkan ya Bang ya versi saya. Nah ini mumpung saya belum pulang ini fokus nulis ya kan. Karena bulan 5 nanti saya akan Ya, jadi berikan ke saya Pak masih kasih Jokowi. tahu kepada teman-teman catatan Nadia Aswan ini sekarang ntar jam 6 sore hari Kamis ini tanggal berapa nih? Tanggal 2 April ya 2026 ini nanti sore beliau balik ke penerbangannya Kota rahasia, Siantar. Bang. Nanti. Penerbangannya itu rahasia. Yang jelas dia berangkat untuk fokus dalam menulis. Yang menulis lagi tentang Koreksi buku itu. update gitu loh. Oke. Biasa itu penulis mengkoreksi tulisannya kan ya. Nah, sampai di mana tadi? Nah, Ya. nah itu ternyata ya curhat saya itu kayak begayung bersambut. Jadi pada saat saya wajib lapor, ini cerita sesungguhnya loh. Oh ini. ya, cerita bagus. Jangan dibilang respon penyusup lah. Gila apa penyusup? Nah, itu dikatakan itu tuh sama grup sana Ya tuh. udahlah Bang, biarin aja. Nah, terus adalah seorang penyidik, saya sebutkan nggak sini? Pendidik. Boleh saya nggak Pak? Nah, penyidik biar didengar Pak Jokowi juga ya. Penyidik Pak Teguh namanya, Oh, Pak Ibtu Teguh. Teguh, ya, yang memeriksa saya. Ya. Karena mungkin Pak Teguh open minded kepada saya karena pada saat saya sebelum tersangka, saya kan ada klarifikasi itu. Semua itu saya jawab, Bang. Oh. Oh, jadi abang semua dari pertanyaan itu dijawab Makanya full, 3 ya? hari sebelum Ya. tersangka itu 3 hari saya jawab. Kenapa? Walaupun dibilang ada pengacara-pengacara lain, Iya. nggak usah jawab. Ini begitu aja. Tapi saya sama Bang Jagir Jawab berkeputusan jawab aja semua. Kalau lu berdasarkan penelitian, jawab semua. Ya, ya. Jadi 3 hari itu saya jawab. Oke. Artinya nggak berturut-turut. Senin, kalau nggak salah, Kamis, baru Senin minggu depan. Jadi ada hubungan emosi sama Bang Pak Teguh kan? Iya, iya. Kenapa? Ini orang berarti berani mempertanggungjawabkan apanya gitu kan? Iya, Pendapatnya betul, kan pendapatnya. gitu. Akhirnya Pak Teguh tanya, Bang gimana nih masih berpikir lagi nggak waktu saya wajib lapor? Langsung saya kayaknya ada pintu gitu kan, Oke, Bang oke. Pak Teguh bicaralah dengan pengacara saya dan hanya satu, Pak Jamada Girsang. Nah komunikasilah Pak Teguh dengan Pak Jamada Girsang, Bang Jamada dengan rantai komando di atasnya. Lalu teruslah ke Kanit, Kasubdit, Dir gitu loh Bang. Terus saya jelaskanlah kepada Pak Dir dan Kasubdit dan Pak Kanit ya, Pak Rosadi. Dan inilah temuan saya Pak. Tapi saya berani meminta maaf dan mengambil risiko jikalau Pak Jokowi tetap sakit hati dan tidak memaafkan saya. Itu risiko kami. Tetapi saya harus menyatakan dulu bahwa saya punya koreksi dan kesimpulan saya itu berbeda dengan sebelumnya. Karena itu sudah saya lakukan, baru saya cuap-cuap. Nah, ternyata ya gimana prosesnya saya nggak tahu Bang. Prosesnya di Polda kenapa bisa Pak Jokowi menerima itu di luar kapasitas saya. Tadi aku kasih gambaran Pak Jokowi memang kita banyak bercerita bahwasanya Pak Jokowi tidak mau sebetulnya ya memenjarakan anak bangsa yang pernah dia pimpin. Itu jelas itu satu ya. Dan
dia juga berkata, kalaupun ini masuk pengendalian, saya akan minta langsung ke hakim untuk bisa memberikan yang seringan-ringannya kalau itu diputuskan. Iya bang. Seperti itu. Nah, aku kembali cerita nih bang. Ketika ditelepon itu, saya kaget bang, terus terang kaget. Kalau saya katakan Pak Jokowi juga kaget bang, ketika diinfokan oleh Lah, memang saya nggak pernah ada info kemanapun kecuali Bang Jahmada Girsang dan Polda. Jadi Iya, itu mereka yang artinya seolah-olah tahu, Iya, itu murni nggak tahu pasti. pasti murni kan. Gitu, Apalagi Bang. Oke bang, lanjut bang. mantan teman-temannya nggak mas kan. Jika dibikin plot twistnya luar biasa. Iya. Makanya saya bilang, ketika Pak Jokowi mengatakan mau, saya pertama mengatakan saya sangat setuju, ya, karena kan saya melihat, ya juga, nah saya kan juga riset lah, ya, terlepas dari yang apapun, ya, tidak ada afiliasi. Iya. Kalau yang lain tuh ada afiliasi, udah jelas. Yang biar bagaimanapun, ya kita memang seorang ilmuwan kan nggak mungkin 100% itu pasti betul. Pasti ada miss-nya untuk itu. Dan kita kan sebagai manusia, Tuhan aja memaafkan, maka kita manusia nggak memaafkan. Intinya kan begitu. Sebenarnya kan bang, dengan gampang saya meminta scan dari pihak Polda kan. Ya, ya. Tapi itu tidak fair. Ya. Tidak fair. Ya. Saya harus melakukan hal yang sama seperti di buku JWP itu, Oke. berdasarkan apa yang diupload Dian Sandi. Tetapi ada faktor resolusi di situ. Ya. Saya tingkatkan BPP-nya, BPP-nya, ya. bit per pixelnya. Nah, RGB-nya juga nanti ruang warnanya juga saya tingkatkan. Terus ada faktor geometri dan variabel pencahayaan. Ya. Jadi maksud saya tadi di situ supaya fair. Nanti kan mereka teriak, oh Rismon dasarnya sudah scan dari scan Polda. Enggak lah. Enggak. Jadi koreksi saya itu tetap berdasarkan apa yang saya dapatkan dari Dian Sandi dengan memasukkan variabel-variabel itu supaya fair. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya gampang sih kalau sudah dapat dari hasil scan Polda. Iya, Tapi tidak fair. Saya menolak. Kalau kita lihat scan-nya udah Dan pasti udah pihak jelas Polda pun itu. menolak kan. gitu loh. Gitu loh Bang. Betul. Selanjutnya nanti setelah kita bukukan, kita akan serah terimakan ke Pak Jokowi sebagai rasa minta maaf saya karena memang di dalam RJ itu kan ada item-item perjanjian. Orang bilang itu Rismon harus, tidak, itu inisiatif saya. Oke. Jadi begini, Bang Rismon ya. Mungkin ya teman-teman juga dan juga mungkin pendukung Pak Jokowi, relawan atau apa itu menunggu-nunggu bagaimana sih sosok Bang Rismon ini ketika RJ ini. Ya kita kan apapun yang kita lakukan walaupun kita salah, kita meminta maaf kan. Iya. Mungkin juga Bang Rismon bisa memberikan Iya jelas kan ada pada teman-teman nih. Ya mungkin Gini loh, mau minta maaf karena sama saya tidak ada kepentingan apalagi politik, tidak ada pendana, murni dana saya, ya dana saya tuh, jadi nggak ada Bang dari sono nggak ada. Saya memang hidup di sini sendiri, kos dengan istri dan biaya sendiri, cari data sendiri. Jadi kalau memang salah saya tidak ada ikatan dong, tidak ada istilahnya. Gak enak sama pihak sana karena dibayar. Terus gimana nih penelitian saya ini? Ya karena dana saya sendiri, saya berhak dong merubah hasil penelitian saya sesuai dengan pengamatan, objektivitas metodologi saya. Ya memang itu adanya. Kalau saya ada afiliasi politik, maka saya akan berpikir kepentingan 2029. Saya nggak mau jadi pejabat politik. Sudah berapa kali nih Bang kita debat kayak gini. Ya saya dituduh-tuduh, maksudku pasti pihak dari Pak Jokowi Rismon nanti begini. Memang nggak ada. Saya berdebat dengan Rismon itu sangat keras, hampir mau pukul-pukulan lah katakanlah, tapi kita profesional. Saya menghargai pendapatnya Rismon dan juga mungkin Rismon juga menghargai pendapat saya, karena biar bagaimanapun bukan kita yang menilai, ya itulah publik yang untuk menilai untuk itu. Yang jelas tapi begini Bang Rismon ya, tetap saja ya kita tidak menutup-nutupi ya bahwasanya banyak juga lah ya teman-teman kita ini ingin mendengar ya mungkin perkataan maaf dari Bang Rismon ya. Oh jelas ya, ini berulang kali kalau ada yang nggak gentleman itu silahkan. Karena saya basisnya sains, apa yang saya permalukan? Jadi gini, mengucapkan ya, saya Bang. minta maaf kepada seluruh pendukung Jokowi atau gini Bang, tapi saya punya introduction kan. Oke, introduction ya. Bahwa itu tidak harus bebas kepentingan. Yang kedua harus berbasis sains. Karena itulah kita punya ada respect. Baik meminta maaf pun kita ada respect karena kita ada ground, ada dasar. Gitu loh. Bukan, waduh, gimana ini nanti 2029, enggak begitu. Oleh karena itu ya
seperti yang saya konversikan, saya ungkapkan pada saat konvers ketika saya keluar dari rumah Pak Jokowi, kan jelas ada wartawan mengatakan, jadi tadi minta maaf sama Pak Jokowi, ya jelas. Bukan hanya kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya, juga kepada publik. Publik itu kan pendukungnya, Bang. Ada yang nggak pendukungnya, ada yang biasa saja. Tetapi kita harus menempatkan objektivitas sains itu di atas segalanya. Karena saya tidak mau hal ini digiring oleh kepentingan politik, karena nggak suka, rasa benci. Kalau udah nggak suka, ya sudah harus salah, nggak boleh begitu. Jadi terutama kepada teman-teman ya selama ini yang sangat menghormati Bapak Jokowi, ya inilah saya. Belak-belakan sama seperti saya belak-belakan dulu. Cuma hargailah saya, di mana saya juga punya kepentingan sains. Dan itu buku itu pun nanti bisa diuji oleh orang-orang yang mengerti di situ, Bang. Jadi ada ground. Saya tidak asal cuap, makanya saya ingin buktikan. Oke, kalian bilang A sampai Z, saya nggak peduli. Kenapa? Dasar saya itu sains. Sudah, itu loh. Oleh karena itu kepada semua publik, ya. Tadi kemarin saya sudah jelaskan sedikit di depan Polda ya. Ada 3 elemen di sini, 3 elemen yang berkepentingan. Kita harus hati-hati tuh elemen itu. Apa aja tuh elemennya? Yang saya rasakan selama setahun ini, satu, mereka-mereka yang mengejar konten, Bang. Oh itu ya, mereka-mereka itu ya, mengejar-ngejar konten itu banyak sekali itu. Jangan sampai isu ini mati sampai 2029. Oh, mereka sudah menyiapkan itu. Oke. Ini rahasia lah, Bang. Kenapa? Mereka dapat puluhan bahkan ratusan juta hanya karena nancep gini aja, nancep ini HP, Z, banyak yang nonton. Iya. Ada 30 juta, 70 juta, ada 100 juta, 99 juta. Jadi mereka ini adalah orang-orang konten kreator yang berkepentingan cuma nancep dapat duit, Bang. Kasih speaker ini, aja langsung dia dapat duit. Dan yang mana kalau saya lihat, rame banget itu konten kreatornya di situ. Itu elemen pertama, Bang. Oke, itu elemen pertama, teman-teman. Ya, nanti Abang tambahin deh, Bang Jagir juga tambahin. Jadi elemen kedua adalah mereka yang haus popularitas. Yang haus popularitas. Saya nggak sebut, Bang, ya. Ada yang 2-3 kali masuk TV. Tentu kali kita bisa ekstrapolasi kan. Nanti ininya dia di political gain. Orang yang sering muncul di TV, di media, dibicarakan banyak orang, maka dia bisa dapat political gain. Haus kekuasaan. Elemen yang kedua. Elemen yang ketiga adalah political motive. Ya, political motive. Mereka itu hidden, bro. Hidden. Saya layernya mungkin cuma sampai beberapa aja yang tahu, tetapi di balik mereka pasti ada. Contoh, nanti kita lah, Bang, off air. Off air. Nah, tapi on air ini begini. Ada seorang pengacara AK. Paham. Dan AG. Yang kuat banget yang mengatakan pengacara klien saya siap dipenjara bahkan 100 tahun. Keluar saya, Bang, dari tim itu. Itulah yang membuat saya keluar. Sahabat-sahabat tentu sudah tahu semua ya, poin terakhir yang disampaikan oleh Rismond itu adalah kata kunci yang 3 itu. Pertama, bahwa memang ada yang memanfaatkan isu ini, berharap bisa dapat cuan besar sampai 2029 melalui konten-konten kreator yang mereka selama ini memang sudah persiapkan dengan baik. Yang kedua, yang tak kalah membuat kita terkaget-kaget adalah bagaimana kasus ini dijadikan oleh beberapa orang yang memang dari awal kita sudah sinyalir ya, bahwa ada yang lagi cari panggung, sahabat. Dan yang ketiga adalah para politisi busuk yang berharap mendapat manfaat di 2029. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.